Si Ginseng, aku berlatih 10.000 tahun. Kali ini, aku harus jadi dewa. Kenapa gagal lagi? Sidang dewa tiap 10.000 tahun, hanya ada satu kuota. Pahala kurang, harus tunggu 10.000 tahun lagi. Lebih baik muridku turun, lakukan banyak kebaikan. Aku mau turun sekarang juga. Guru sudah memberimu tasbih doa. Saat kau dapat cinta dan syukur tulus, tasbih doa akan menyala. Saat tasbih doa bersinar penuh, saat itulah tuntas sudah tugasmu. Sama-sama obat, kenapa ginseng itu suci, tapi kami liluru beracun? Aku tidak terima. Kuota dewa satu-satunya ini hanya milikku. Muridku sayang, kenapa kau makan 2 kue saja bisa tersedak mati? Hantu. Mana ada hantu? Aku cuma pernah lihat dewa, belum pernah lihat hantu. Guru selalu baik padamu, jangan menakuti guru. Guru penakut? Muridku sayang, sini lihat guru. Ternyata, guru di dunia manusia. Sudahlah, jangan menangis. Aku tak akan mati 10.000 tahun. Dasar anak bodoh, 10.000 tahun itu jadi monster. Guru akan membawamu makan besar. Guru, inikah makan besar maksudmu? Andai saja benar-benar ada uang. Kalau ada uang, semoga langit segera menjatuhkan uang. Rp100.000. Lotre ini menang 100.000. Ini rezeki nomplok. Muridku sayang, kamu benar-benar bintang hoki guru. Ayo kita ambil uangnya. 100.000. Kali ini kita bisa makan besar, lobster, abalon, es krim, makan sepuasnya. Hore, pria ini punya obsesi yang sangat kuat. Jika aku membantunya dan dia menyukaiku, tasbih doa pasti akan bersinar. Zizi, Paman, apakah Anda kehilangan seorang anak? Bagaimana kau tahu? Pergi. Bocah dari mana ini? Jangan buat kacau di sini. ini murid saya, dia kurang mengerti sopan santun. Mohon jangan tersinggung. Zizi, jangan mengganggu. Beliau Pak Gunawan, konglomerat Kota Awan. Tidak apa-apa. Anak kecil ini cukup manis. Paman, jangan pergi. Aku bisa bantu cari anakmu. Lelucon. Keluarga Gunawan butuh 5 tahun tak menemukannya. Kau bilang bisa? Kau pikir kau ini dewa dari langit? Benar, aku memang dewa. Paman, apa kau benar-benar ingin cari putramu? Gadis ini luar biasa. Mungkin dia benar-benar bisa temukan putraku. Omong kosong. Jika kau bisa bantu temukan tuan muda kecil, aku panggil kau nona besar. Baik. Terima kasih. Zizi, Pak Gunawan. Baik, aku mengerti. Pak Gunawan, kita tak bisa biarkan anak mempermainkan kita. Lihatlah. Apa dia benar-benar bisa bicara dengan rumput? Terima kasih, Pak Pohon. sudah jalan 20 menit, jangan sampai kau ajak kami main rumah-rumahan. Bocah kecil, dengar ya, Pak Gunawan tak punya waktu menemanimu berputar-putar. Aku sudah gila. Bisa-bisanya percaya bocah untuk temukan putraku. Di sini tempatnya. Paman, putramu sudah ketemu. Ada. Di mana dia? Mereka datang. Cepatlah, cepat, dasar bajingan. Dengar ya, kalau tak dapat 500 hari ini, ku potong lidahmu. Papa, jangan potong lidahku. Aku bisa dapat uang. Dasar tidak berguna. Papa, aku bisa dapat uang. Pria itu benar-benar kejam.
Bahkan macan tak makan anaknya, tapi dia tega pada putranya. Paman, kakak cowok ini adalah putramu. Pak Wibowo, segera atur tes DNA. Baik, Siapa kau, sialan? Apa yang kalian lakukan? Pak Wibowo, lapor polisi. Mau lapor polisi? Rasakan ini. Kalian, Lapor polisi? Berani lapor? Ayo lapor. Lapor saja. Kalian orang jahat. Hei, Paman, kau belum panggil aku Nona Besar. anak kecil, dengarkan paman, jangan buat kacau di sini. Paman sendiri yang bilang mau anggap Zizi sebagai Nona Besar. Apa Paman mau ingkar janji? Nona, besar. Wah sekarang, Cucuku sayang. Berjongkoklah, ayo jongkok. Tubuhku penuh harta. Sehelai bulu ini bisa usir roh jahat. Simpanlah baik-baik. Anggap saja ini hadiah dari Nona besarmu. sehelai bulu bisa usir roh jahat, gadis kecil ini benar-benar merasa dirinya ginseng abadi. Pak Gunawan, saya permisi dulu. Pendeta Cilik Zizi, terima kasih sudah bantu menemukan putraku. Aku, Gunawan Group, ingin sumbang 100 juta ke Padepokan Ling Xiao. Sebagai tanda terima kasih Yuda Gunawan kepadamu. Baik. Terima kasih banyak. Tidak perlu. Membantu orang sudah menjadi kewajibanku. Aku hanya ingin kalian berterima kasih dan menyukaiku, itu saja cukup. Pendeta Cilik Zizi, aku tulus menyukaimu dan tulus berterima kasih. Kelak, jika butuh bantuan Yuda Gunawan, katakan saja. Itu 100 juta, kok bisa kau tolak begitu saja? Guru, gemar bantu. Mana boleh mengharap imbalan. Benar juga. Tuan muda ketiga, besok adalah ulang tahun nona keempat. Anda ingin membawa nyonya ke luar negeri berobat. Rasanya kurang pantas. Apa yang tidak pantas? Ulang tahun sayang Lesmana, apa lebih penting dari nyawa Ma? Nona keempat, bintang hoki keluarga Lesmana. Setiap nyonya sakit, dia yang menyembuhkannya. Pasti kali ini, dia juga bisa menyembuhkannya. Bintang hoki apanya? Setiap dia sembuhkan Ma, pasti ada yang celaka di rumah. Ada hawa maut. Bulan lalu, pengasuh yang bekerja selama 20 tahun, mati sakit tanpa sebab. Jika tak kubawa Ma ke luar negeri, siapa yang akan celaka berikutnya tidak ada yang tahu. Tuan muda hati-hati. Zizi, Gadis kecil, kenapa ada di sini? Ini sangat berbahaya. Mari kakak bawa keluar. Zizi, kamu tidak apa-apa? Kamu ini, sungguh nakal sekali. Kalau tertabrak truk itu, bagaimana jadinya? Kenapa anak ini sangat mirip dengan Ma? Bahkan lebih dari sayang Lesmana. Guru jangan khawatir. Aku beruntung sekali. Kakak cowok, tubuhmu penuh hawa maut. Sepertinya ada yang pakai santet untuk menjadikannya tangkal. Santet, tangkal, Kakak cowok, bawa jimat ini bersamamu. Bisa menyelamatkan nyawamu. terima kasih nak. Berapa harganya? Zizi tidak mau uang. Zizi hanya ingin kakak berterima kasih dengan tulus. Kakak cowok, kita punya hubungan darah. Ibumu itu adik ibunya, tentu saja kalian sedarah. Ternyata, kamu putri bibi, Zizi ya? Bibimu itu bukan orang baik, membuang Zizi ke padepokan, tak pernah menjenguknya. Kasihan Zizi kita,
tak pernah merasa kasih ibu. Zizi, bagaimana kalau ikut pulang? Kebetulan Bibi ada, dia pasti ingin menemuimu. Hawa maut kakak belum hilang. Jika aku di sisi kakak, aku bisa melindungimu. Itu juga sebuah pahala. Ada apa ini? Mantraku bisa hancur begini. Dulu, aku sengaja menukar bayinya, agar Sayang jadi anak keluarga Lesmana. Kelak semua harta akan jadi milik Sayang. Kak, tenang saja. Sayang itu bintang hoki. Dia dulu bisa sembuhkanmu, kali ini pasti tak ada masalah. Sayang memang anak baik, tapi saat melahirkan dulu aku jelas melihat anakku punya tompel di pinggang. Kenapa di tubuh Sayang tidak ada? Bibi, lihat, siapa yang kubawa? Bukankah dia mati tersedak kue? Kenapa masih hidup? Kak ketiga, kenapa bawa pulang pengemis kecil ini? Kotor sekali. Cepat usir dia keluar. Aneh sekali. Di tubuhnya kenapa ada hawa maut sekuat ini? Dia bukan pengemis, Ma. Dia putri Bibi. Zizi sangat hebat. Tadi dia menyelamatkanku. Ternyata dia yang hancurkan mantraku. Hanya bocah ginseng yang berlawanan denganku bisa mematahkan mantraku. Sepertinya dialah si bocah ginseng. Oh, Zizi, ini pertama kali kita jumpa. Kemarilah, biar Bibi lihat jelas. Bibi, Anak yang manis dan penurut. Bibi sedang sakit. Zizi bisa sembuhkan Bibi. Kak, anak ini bintang sial. Siapapun sial bersamanya. Kubilang padamu, pergi jauh-jauh. Ini bukan tempatmu. Wanda, ibu macam apa yang begini pada anaknya? Yasha, cepat gendong Zizi. Zizi, kau baik-baik saja? Karena kau ibunya Zizi, Zizi maafkan kali ini. Tapi jika kau berani menindas Zizi lagi, Zizi akan sangat marah. Berani membantahku ya? Semenjak aku melahirkanmu, aku tidak pernah hidup tenang sehari pun. Dulu, seharusnya ku habisi saja kau. Bibi, kau sangat peduli pada Sayang, tapi pada putri kandungmu, kau sebut bintang sial. Orang lain akan mengira Sayang Lesmana adalah putri kandungmu. Mana mungkin Sayang adalah putriku. Hanya saja, Sayang itu bintang hoki. Siapa yang tidak ingin mendapat keberuntungan? Wanda, ucapanmu itu sudah keterlaluan. Bibi, kondisimu tidak stabil. Zizi harus segera menyembuhkanmu. Meski kau ginseng abadi sekalipun, banyak nyawa melayang tapi tetap tak sembuh. Mana mungkin kau bisa? Mama, Kak Zizi tumbuh di pedesaan tak tahu cara mengobati. Mama tenang saja, Sayang pasti bisa sembuh. Kak, bertahun-tahun, sudah banyak tabib, tapi tak ada yang bisa. Hanya Sayang si bintang hoki yang bisa menstabilkanmu. Zizi Santoso hanyalah gadis desa liar, dia takkan bisa. Ma, tadi Zizi menyelamatkanku, aku percaya padanya. Bibi, percayalah pada Zizi. Zizi tidak pernah berbohong. Kak, soal pengobatan harus hati-hati. Biarkan Zizi mencobanya. Aku ini ginseng abadi. Dengan akar ini, semua penyakit sembuh. Alam semesta, sirnakan kegelapan. Rahasia gaib, cahaya agung, bangkit. Pahala yang tak kudapat takkan jadi milikmu. Bocah ginseng, khasiat kita berlawanan. Jika diminum bersama pasti akan mati. Tunggu saja, pahalamu akan hancur lebur. Ma, Bagaimana bisa begini? Ma, ada apa denganmu, Ma? Ma, Mama, ada apa? kenapa tidak bernapas?
Kenapa tidak bernapas? Ini semua karena si bintang sial yang mencelakai kakakku. Bibi keracunan, untung tidak parah, masih bisa diselamatkan. Racunan? Bagaimana bisa? Guru bilang, air belerang bisa menawarnya. Kak ketiga, cepat ambilkan Bibi 1 mangkuk air belerang untuk diminum. Aku pergi sekarang. Ma, Apa yang terjadi padaku? Ma, tadi Mama menakutiku. Aku pikir Mama sudah tiada, Ma. Bibi, bagaimana perasaanmu? Rasanya seperti bangun tidur. Dadaku tidak sesak lagi. Tubuhku juga terasa ringan. Racunnya hilang, Bibi sudah sembuh total. Sialan, dia berhasil menyembuhkannya. Penyakitku ini sudah diperiksa banyak dokter, tapi tidak ada yang sembuh. Ternyata kamu bisa menyembuhkannya. Zizi, kamu hebat sekali. Tentu saja, aneh, kenapa Bibi bisa keracunan? Padahal hanya jika Liluru bersamaku baru bisa keracunan. Apa ini ada hubungannya? Kak Zizi, kenapa menatapku? Zizi, kamu benar-benar menyembuhkan Mama. Kak ketiga janji, hadiah apapun yang kamu mau akan Kak ketiga belikan. Zizi tidak butuh apa-apa. Zizi hanya ingin Bibi tulus menyukai Zizi. Bibi sangat menyukai Zizi. Sejak pandangan pertama, sudah suka. Zizi juga sangat menyukai Bibi. Oh ya, Ma, bagaimana kalau kita biarkan Zizi tinggal di rumah saja? Tidak boleh. Gadis ini bintang sial. Tidak pantas di keluarga Lesmana. Bintang sial atau hoki? Mulai sekarang Zizi tinggal di sini, biar Sayang ada temannya, ya? Zizi dan Sayang lahir di hari yang sama. Besok adalah hari ulang tahun mereka. Kebetulan, mereka bisa merayakannya bersama. Baiklah. Gadis sialan. Aku takkan membiarkanmu tenang. Keluarga Lesmana ini hanya milik Sayang. Nona keempat Lesmana, benar-benar kesayangan keluarga. Pestanya sangat mewah, kecuali konglomerat Gunawan. Semua elit kota Awan hadir. Keluarga Gunawan tak pernah hadir. Bagaimana Lesmana mengundang mereka? Kenapa ada 2 anak? Tak pernah dengar Lesmana punya anak lagi. Nyonya Lesmana, permisi, siapa si Hoki hari ini? Ini Sayang kami. Sayang, sapa Om Suryadi. Halo Om Suryadi. Wajahnya penuh hoki. Hari ini, kami ingin ikut merasakan keberuntunganmu, si Hoki. Lalu siapa ini? Ini keponakanku, Putri Wanda, Zizi. Bukankah dia bintang sial Santoso? Aku harus menjauh darinya, agar tidak ketularan sial. Andang. Bintang sial? Mama? Apa papa dan kakak-kakak pulang hari ini? Mereka bisnis di luar negeri, mungkin baru pulang besok. Tapi tenang saja, mereka sudah siapkan kado. Nona keempat, ini dari Tuan Besar dan kedua Tuan Muda untukmu. Intan pink 30 karat. 30 karat? Intan pink 30 karat, pasti harganya puluhan juta. Direktur Lesmana sangat baik. Terima kasih papa dan kakak, aku sangat suka kado ini. Asalkan Sayang suka. Sekarang pergilah, cari makanan yang enak. Kak Zizi, sepertinya kamu belum pernah lihat berlian sebesar ini kan? Belum pernah, biar aku tunjukkan padamu. Tidak usah, aku sedang sibuk. Bilang saja kamu iri. Zizi, Papa, kakak sulung dan kak kedua tidak tahu kamu ada, jadi tidak siapkan kado. Tapi kak ketiga siapkan. Gelang giok ini, kamu suka? Berkilauan, Zizi suka. Zizi mau apa lagi? Beritahu kakak, nanti kakak belikan. Mana intan pinkku? Sayang, ada apa? Tadi setelah kupinjamkan pada Kak Zizi, intannya hilang. Zizi Santoso, serahkan intan pink itu. Aku tidak mengambilnya. Kak Zizi, kalau kakak mau intan pink, mama bisa belikan. Tapi,
Ini kado ulang tahun dari papa dan kakak-kakakku. Kembalikan ya. Bintang sial tetaplah sial. Masih kecil sudah mencuri. Ini kalau sudah besar mau jadi apa? Nonali itu adalah bintang hoki yang diberkati. Berani sekali kamu mencuri, nanti kamu pasti akan dikutuk dan mati mengenaskan. Kamu besar di pedesaan, iri melihat barang bagus. Kamu cemburu, tapi dengar ya, dia itu bintang hoki. Kamu tak sebanding. Cepat serahkan intannya. Aku tidak mengambil intannya. Ternyata benar-benar jatuh dari tasnya. Kak Zizi, aku tahu kakak pasti tidak sengaja mencuri intan pinkku. Masih bilang tidak ambil. Dasar pembohong. Sudahlah Wanda, yang penting ketemu. Anak-anak cuma main, tak perlu serius. Masih kecil sudah belajar mencuri. Nyonya Lesmana, usir saja bintang sial ini. Jangan sampai ada barang hilang lagi. Zizi bintang hoki, Zizi tak jahat. Ada apa ini? Kenapa perutku sakit? Ini pesananmu. Setelah dimakan, dalam 10 menit, tubuh akan ruam, lalu perut sakit, tapi tak terdeteksi. Bocah sialan, hari ini ku buat kau jadi bintang sial. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba sakit perut? Aduh kak, sudah ku bilang, dia itu bintang sial. Apa mungkin karena bintang sial ini perut kita sakit? Dia pelakunya. Nyonya Lesmana, cepat usir dia. Usir dia, suruh dia pergi. Bocah ginseng, tak sangka kau berakhir begini. Rasakan kebencian semua orang ini. Ini salahku melahirkan bintang sial. Akan kuusir dia. Bocah sialan, pergi kau. Jangan celakai orang. Aduh, Pak Gunawan, Anda sedang apa di sini? Kiki ingin berterima kasih pada pendeta cilik Zizi. Sayang sekali, Zizi ultah di keluarga Lesmana. Aku mau menjemputnya. Mobil ini bagus. Bagaimana kalau Anda ikut juga? Kalau begitu, naiklah. Kamu tidak apa-apa. Cepat bangun. Wanda, masalah ini belum diselidiki jelas. Jangan asal menuduh. Zizi tidak mencelakai mereka. Tapi Zizi bawa hoki, bisa menyembuhkan kalian. Hanya sayang bintang hoki. Hanya dia yang bawa untung. Kamu bintang sial, pergi. Lepaskan aku. Yasha, kalau tidak dilepas, mereka akan mati kesakitan. Ku bilang lepaskan aku. Dasar bintang sial, berani lawan ibu kandung? Satpam. Satpam. Bawa tongkat listrik ke sini. Pegang anak sialan ini. Hari ini ku habisi dia. Lepaskan Zizi. Habisi dia. Pukul dia. Berhenti semuanya. Minggir. Muridku, apa kau baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Mereka tidak bisa melukaiku. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau bicara di sini? Kau. Pak Gunawan, kenapa Anda kemari? Apa? Pak Gunawan tak pernah ke pesta begini. Tak sangka dia datang untuk ultah bintang hoki keluarga Lesmana. Hebat sekali pengaruh bintang hoki ini. Pak Gunawan membawa begitu banyak hadiah. Pasti untuk ultah, sayang kan? Kak, cepat bawa sayang untuk menyambut Pak Gunawan. Pak Gunawan, tak sangka Anda datang, bahkan membawa banyak hadiah. Anda sungguh terlalu baik. Raja Lingzi, Karang Merah Kuno, Ruyigyo Kuno, Mutiara Timur, Lampu Tiga Alam, Getah Naga, serta 10 bangunan di Kota Awan, semua ini dibawa oleh Pak Gunawan sebagai kado ulang tahun. Memang pantas disebut konglomerat, sangat murah hati. Ma, semua hadiah ini jika ditotal, setidaknya lebih dari 1 miliar. Zizi Santoso, bahkan konglomerat datang untukku, kau mau bersaing denganku? Kau begitu yakin dia datang untukmu? Kalau bukan untukku, apa untukmu? Kau tidak pantas. Pak Gunawan, inilah yang berulang tahun, bintang hoki Lesmana, sayang Lesmana.
Apa hubungannya dengan dia? Hadiah-hadiah ini kubawa untuk pendeta cilik Zizi sebagai kado ulang tahun. Om Yuda, kenapa kesini? Cucu sayang, kamu juga datang. Aku membawa Kiki ke padepokan mencarimu, kebetulan bertemu Pendeta Hu. Pendeta Hu bilang hari ini ulang tahunmu, jadi kami ikut dia datang mencarimu. Pak Gunawan, apakah ini putra Anda? Putra bungsu Pak Gunawan bukannya hilang dan belum ditemukan? Ini berkat pendeta cilik Zizi. Jika bukan karenanya, aku tak akan temukan putraku. Pendeta cilik Zizi adalah penolong kami. Pak Gunawan, Anda tidak salah. Bintang sial ini mana mungkin jadi penolong? Dasar wanita, kau ini ibunya Zizi. Terus menyebutnya bintang sial, kurasa kaulah bintang sialnya. Ibu macam apa kau ini? Karena aku ibunya, aku paling mengenalnya. Saat melahirkannya dulu, aku hampir mati di ruang bersalin. Lalu keluarga Santoso bangkrut. Dia memang bintang sial. Itu salahmu sendiri. Kak Zizi mungkin tidak sengaja, hanya saja hawa mautnya kuat. Orang yang dekat dengannya pasti akan sial. Benar, hari ini kami semua celaka karenanya. Cepat usir dia. Guru, ini bukan salah Zizi. Muridku sayang, guru akan periksa. Mau apa kau? Diamlah. Sudah jelas kalian semua keracunan. Keracunan? Kenapa bisa tiba-tiba begini? Pasti karena makan atau minum. Tadi baik-baik saja, kenapa sekarang keracunan? Omong kosong, keracunan apa? Siapa yang berani meracuni pesta ini? Tanya dirimu. Aku akan selidiki, tapi yang terpenting apa penawarnya? Abang ketiga, Zizi bisa menolong. Kamu bukan cucu Lesmana, mana bisa percaya? Benar, siapapun dekat si sial, pasti celaka. Cukup? Siapa sebut pendeta Zizi bintang sial, lawan Gunawan Group? Sebenarnya, aku bisa sembuhkan. Tapi karena Kak Zizi bilang dia juga bisa, beri Kak Zizi satu kesempatan. Jika dia gagal, aku akan maju. Zizi pasti pakai akar ginsengnya. Saat mereka memakannya, aku beri pil saja. Mereka sembuh hanya berterima kasih. Cucu sayang, tolong ambilkan satu baskom air. Aku? Kenapa lihat aku? Tuan putri kecil memanggilmu. Taruh di sini. Terima kasih, cucu. Apa yang kau lakukan? Minum ini, perut mereka akan sembuh. Apa? Kau suruh mereka minum air kaki? Kau suruh mereka minum air kakimu. Air rendaman Zizi adalah ramuan obat terbaik. Sangat bergizi dan menyehatkan. Bisa menetralkan racun, bahkan menunda penuaan. Minumlah yang banyak, jangan sungkan. Gadis liar dari pedesaan, ternyata hanya bisa kacau. Beraninya menyuruh semua minum air kakimu. Kak Zizi, tamu-tamu ini adalah tokoh ternama Kota Awan. Tega sekali kau menyuruh mereka minum air kakimu. Nyonya Lesmana, kami datang ke sini untuk pesta putri Anda, tapi Anda malah begini, menyuruh kami minum air kaki. Ini penghinaan bagi kami. Ini salah paham. Zizi, jangan bercanda seperti itu. Bibi, Zizi tidak bercanda. Sepertinya transaksi kita dengan keluarga Lesmana berakhir sampai di sini. Pak Suryadi? Aku minum. Keluarga Lesmana kami tidak bermaksud menghina. Lagi pula, Zizi bukan tipe anak yang tidak sopan. Dia bilang, air ini penawar racun, biar aku yang coba. Kau yakin mau minum? Aku percaya, Zizi. Kuambilkan gelas, tunggu sebentar. Tapi tenang saja. Zizi saat di padepokan selalu cuci kaki tiap hari. Tapi apa dia cuci kaki hari ini? Aku tidak tahu. Silakan. Air kaki pun kau minum. Kau menjijikkan sekali. Pasti baunya sangat asam.
aneh. Ternyata ada bau obat. Tentu saja, Zizi adalah bocah ginseng. Tentu saja baunya obat. Perutku sudah tidak sakit lagi. Begitu ajaib kah? Jangan berakting, mana mungkin air kaki ini berbau obat, bisa membuang racun pula. Zizi Santoso itu bukan ginseng abadi. Aku memang begitu. Om Yuda, kakak cowok juga boleh minum 1 gelas. Apa katamu? Menyuruh tuan muda kecil minum? Kau bosan hidup ya? Beraninya bicara begitu pada nona besar. Nona besar marah sekarang. Bocah kecil, jangan melunjak ya. Zizi tak mau menganggapmu cucuku lagi. Om Yuda, setelah kakak cowok meminumnya, siapa tahu matanya bisa sembuh total. Apa itu benar? Pak Gunawan, dokter di rumah sakit bilang mata tuan muda kecil mengalami trauma yang sangat parah, mungkin seumur hidupnya tidak bisa melihat lagi. Mana mungkin hanya minum 1 suapan air kaki langsung sembuh? Percaya pada Zizi atau tidak, terserah kalian saja. Pendeta Hu, berikan 1 gelas untuk putraku. Pak Gunawan, kenapa Anda percaya pada bocah kecil itu? Aku percaya pada pendeta cilik Zizi. Silakan. Nak, apa kau mau minum? Papa, aku mau minum. Aku percaya pendeta cilik Zizi. Papa. Papa. Benar-benar bisa melihat. Nak, kamu bisa melihat. Masih agak kabur, belum begitu jelas. Pendeta Hu, berikan 1 gelas lagi. Ayo. Tak perlu minum. Bawa rambut ini, haluskan jadi bubuk, tempel di matanya. Dalam sehari, mata kakak cowok akan sembuh total. Baik, saya akan ikuti perintah pendeta cilik Zizi. Lalu bulu yang dia berikan tadi? Bulu ini bisa usir roh jahat. Anggap saja hadiah dari nona besar. Pasti bukan barang biasa. Di mana aku taruh? Terima kasih, pendeta cilik. Tanpamu, aku takkan bisa pulang, mataku pun tak sembuh. Tenang saja, jika ada yang mengganggumu, beritahu aku akan melindungimu. Apa ini? Ini, giok keluarga Gunawan. Pak Gunawan malah memberikannya ke Zizi. Bagus sekali. Pendeta cilik Zizi, Anda kini tuan kami. Apapun perintah Anda, saya, Yuda Gunawan, siap mati melakukannya. Aku beri berkat untukmu. Semua makhluk hidup dalam damai, segala berkat, lindungi keluarga Gunawan, bebas penyakit dan sial, semuanya lancar. Terima kasih, pendeta cilik Zizi. Baguslah, tuntas sudah pahala ini. Air kaki ini bisa sembuhkan tuan muda kecil Gunawan. Dia bukan bintang sial, tapi bintang hoki. Aku harus minum segelas. Aku juga mau berkat pendeta Aduh. cilik Zizi. Aku juga mau berkat pendeta cilik Zizi. Jangan dorong. Lihat kalian ini. Tadi meremehkan. Sekarang, tak tahu malu. Zizi, setelah ulang tahun, kita balik ke padepokan. Tapi hawa maut Bibi belum hilang. Zizi ingin di sini. Beberapa hari lagi, guru bawa dulu hadiah. Dari Om Yuda pulang, Zizi akan segera kembali. Ya. Nona besar. Zizi bukan nona besarmu. Nona besar. Dulu aku salah, aku buta di depan mata. Jangan masukkan ke hati, biar kupakaikan kaos kaki, biar tak dingin.
bau obat herbal ya. Nona besar, kali ini maafkan aku, ya. Baiklah, kali ini ku maafkan. Terima kasih Nona besar. Lain kali, jika begitu lagi Zizi akan marah. Tentu tidak, aku takkan begitu. Nona besar, janin adikku lemah. Bolehkah saya minta satu lagi bulu sakti untuk jaga janinnya? Baiklah, ini satu lagi. Nona besar terbaik. Terima kasih. Dengan bulu ini, keponakanku pasti lahir selamat. Kenapa semua suka dia? Semua untung padanya. Aku takkan biarkan. Trik murahan. Rasakan akibatnya. Ini mirip mantra Liluru. Aku salah lihat. Sayang, kenapa tiba-tiba muntah darah begini? Enya, ini gara-gara putrimu. Sayang, dia bukan putriku. Bukan putrimu? Apa aku putrimu? Kau tak pantas jika kau tahu diri bahwa dia pergi dari sini? Sayang, tenang saja. Mama demi kamu, rela lakukan apapun. Zizi Santoso, mati saja kau. Gadis sialan, kenapa aneh sekali? Tidak bisa. Aku harus cari cara lain. Makan pelan-pelan, Zizi. Jangan sampai tersedak. Ayo coba yang ini. Zizi, tadi malam, bagaimana tidurmu? Zizi tidur nyenyak semalam. Mama dengar di kamarmu ada suara gaduh. Mama pikir terjadi sesuatu. Kak, mungkin salah dengar. Mungkin saja. Ini, apa ini? Mutiara. Zizi, kamu menemukan mutiara. Keberuntunganmu hebat sekali. Apa ini sangat mahal? Melihat ukurannya, bisa beli mobil mewah. Aku mau berikan ke guru. Wanda, putrimu sungguh luar biasa. Zizi itu benar-benar bintang hoki. Kenapa baik di langit maupun dunia manusia, kau lebih disukai? Aku tidak terima. Mama, kapan papa, kakak sulung dan kak kedua pulang? Sayang rindu mereka. Kakak-kakak paling sayang aku. Saat mereka datang, akan kutunjukkan padamu siapa yang paling disayang. Jika sayang rindu kami pasti langsung pulang. Papa, kakak sulung, kak kedua, kalian akhirnya pulang. Sayang kesayangan papa? Apa rindu papa? Rindu. Istriku, kau sudah sembuh? Ini semua berkat Zizi. Jadi ini Zizi, cantik sekali ya. Zizi, ini ommu. Halo Om. Tubuh Om terlihat gelap. Sepertinya akan ada musibah. Sini, Om gendong. Istriku, Zizi ini, kenapa mirip sekali denganmu? Kakak ipar, aku dan kakak kan saudara kandung. Zizi anak kandungku. Jadi kalau mirip kakak, bukankah itu wajar? Ada benarnya juga. Tapi, anehnya ya, Zizi ini, aku langsung suka saat melihatnya. Aku juga. Jadi, biarkan Zizi tinggal di sini. Biar sayang ada temannya. Hore! Papa, abang, dan kak kedua, kalian sudah pulang jadi tak ada yang berani ganggu sayang. Putra kedua, Lesmana itu, pria kasar yang bodoh. Lebih baik manfaatkan dia untuk menghajar bocah ini. Ini salah bibi, melahirkan bintang sial. Bocah ini bukan cuma merusak pesta ulang tahun sayang, tapi juga mencuri intan pinknya. Masih kecil sudah nakal, berani-beraninya mencuri. Lepaskan Zizi atau Zizi akan marah. Kalau tidak kuberi pelajaran, aku takut kau takkan kapok. Bocah sekecil ini berani melawanku. Zizi sangat marah. Akibatnya akan gawat. Tunggu, kak kedua. Apa yang kakak lakukan? Zizi bisa terluka kalau begitu. Apa kau buta?
Jelas-jelas dia yang melukaiku. Sudahlah, tak perlu ribut dengan anak kecil. Abang sulung, jantung abang berdetak kencang sekali. Omong kosong. Kalau tidak berdetak ya mati. Zizi melihat di jantung abang ada lubang yang sangat besar. Jika tidak segera ditutup, abang sulung, abang bisa meninggal. Anak nakal, jangan bicara sembarangan. Kak Zizi, meski kakak sulung bukan kakak kandungmu, jangan menyumpahinya begitu. Benar. Kalau tidak percaya Zizi, periksa saja sana. Adon, Zizi tidak akan bohong. Sebaiknya luangkan waktu untuk periksa jantungmu. Ma, aku baik saja. Tapi, karena ini bukan rumah Zizi, sebaiknya dia segera dipulangkan ke rumah Bibi. Ya. Aku akan membawanya. Ayo. Abang sulung, apa akhir-akhir ini kukumu membiru, lidahmu menghitam, dadamu terasa sesak dan sulit bernapas? Ternyata benar. Bagaimana kau tahu? Abang sulung, jangan takut dokter ya. Saat lubang di dadamu sudah sebesar ini, Zizi tak bisa menolongmu. Adon, ikut mama ke rumah sakit untuk periksa. Ayo. Ayo. Hanya karena ucapan bocah itu, kita begadang demi hasil tes. Orang pasti menertawakan kita. Kak kedua, jangan begitu. Kesehatan kakak sulung utama, lagi pula Zizi bukan anak biasa. Sehebat apa dia, sampai bisa tahu masalah jantung kakak sulung? Jika itu benar, aku akan menggendongnya 3 putaran. Boleh. Zizi mau naik kuda-kudaan. Kau? Dokter Suryadi, apa jantung Adon baik saja? Direktur Lesmana, masalah Tuan Muda Lesmana sulit diatasi dengan operasi. Atrium kiri, Tuan Muda Lesmana rusak, ada lubang kecil pada jantungnya. Ternyata, ucapan anak ini benar. Apakah kondisinya serius? Tenang saja, meski penyakit ini agak sulit untuk ketahuan tepat waktu, jika segera dioperasi, waktu pemulihannya akan sangat cepat. Syukurlah mohon Dokter Suryadi segera atur operasinya. Pada tahap ini sulit untuk dideteksi, sehingga banyak orang melewatkan waktu pengobatan. Tuan Muda Lesmana beruntung terdeteksi tepat waktu dan segera diobati. Karena keluarga kita punya si Hoki. Zizi, maafkan kakak sulung salah paham. Kakak minta maaf padamu. Karena abang sulung sudah mengaku, salah jangan membenci Zizi lagi. Abang harus tulus menyayangi Zizi. Kakak sulung tulus menyayangi Zizi. Gadis nakal. Sekarang Adon pun membelanya. Aneh sekali, kakak sulung baik-baik saja. Kenapa saat Kak Zizi datang malah terjadi masalah? Dia pembawa sial bagi keluarga Lesmana sehingga mencelakai Adon. Kenapa kamu diam saja? Bawa dia pergi, aku tak mau ada pembawa sial di rumah ini. Zizi belum bisa pergi. Abang kedua belum menggendong Zizi 3 putaran. Mimpi saja? Kak Zizi keterlaluan. Beraninya minta abang kedua menggendongmu. Bukan Zizi yang mengatakannya, tapi abang kedua sendiri. Apa abang kedua orang yang tidak jujur? Anak kedua sebagai pebisnis paling pantang tidak menepati janji. Siapa yang tidak jujur? Kalah taruhan, harus terima. Aku akan menggendongmu. Naiklah. Hore, Zizi bisa naik kuda juga. Ayo. Gadis nakal, tunggu pembalasanku. Ayo. Sudah 3 putaran, cepat turun. Kak kedua memang jujur. Kecil-kecil cabai rawit. Gadis sialan, buatlah kekacauan sesukamu. Biar semua orang membencimu. Istriku, aku dan mereka berdua akan menemani Adon operasi. Bawalah anak-anak pulang istirahat dulu. Om tidak perlu di sini. Om akan tertimpa musibah. Mulut sial. Setelah kakak sulung, kini papa. Cari mati ya. Direktur Lesmana, ada masalah di lokasi konstruksi. Ada masalah apa? Suamiku, cepatlah pergi periksa. Aku dan Wanda akan berjaga. Tanah itu dibeli dengan harga sangat mahal. Jika terjadi sesuatu, keluarga Lesmana bisa bangkrut.
gali. Papa, dulu aku memintamu membeli tanah ini. Karena ini adalah tanah berkah, pasti tidak akan ada masalah. Ini bukan tanah berkah, tapi ini tanah mati. Direktur Lesmana. Apa yang terjadi di lokasi? Direktur Lesmana, akhirnya Anda datang. Ada apa di lokasi konstruksi? Lihat, di lokasi kita banyak emas ditemukan. Nah, apa? Emas? Pak, ini benar-benar emas. Awalnya hanya serpihan emas, tapi lalu makin banyak, terus bertambah. Jadi, saya segera lapor kepada Anda. Kira saya ada kecelakaan. Ini kabar luar biasa. Sayang memang bintang hoki, beli tanah saja ada emasnya. Lihatlah, semua orang menyukaiku. Saat mal ini dibangun, formasi yang kubuat tentu akan menyerap energi, aku pasti bisa dapat pahala duluan. Pak, dengan tanah emas ini, sepertinya gelar konglomerat Kota Awan akan ganti. Gadis sialan masih bicara soal sial. Dengar ya, selama ada sayang, keluarga Lesmana takkan sial. Hawa kelam di sini kuat, rawan kecelakaan. Emas-emas ini bisa bawa sial. Tutup mulut sialmu itu. Jangan bicara sembarangan, di lokasi ini mana mungkin ada masalah. Ketua tim, gawat, ada pekerja celaka lagi. Apa? Ayo periksa. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dia bekerja di ketinggian entah bagaimana dia terjatuh. Cepat panggil ambulans. Sudah ditelepon segera sampai. Minggir, minggir, minggir. Jangan halangi kami. Apa proyek ini tak punya prosedur keamanan? Sudah banyak yang mati. Jika ada korban lagi, kami lapor polisi. Di sini sebenarnya berapa banyak korban jiwa? Tidak banyak. Jujur saja sekarang, di sini setiap kali emas ditemukan, satu orang mati. Ini yang ke-9. Sudah periksa CCTV? Apa ini disengaja? Sudah diperiksa, semua normal. Ada yang melompat. Kupikir mereka putus asa. Itu artinya mereka bernasib malang. Hanya yang tak kuat menahan rezeki akan mati dalam jurus 10 maut. Tanah mati ini telah dipasang jurus 10 maut. Jurus ini menukar nyawa dengan kekayaan. Emas ini semua ditukar dengan nyawa, satu batang emas. Jika ada yang mati lagi, keluarga Lesmana akan miskin, seperti kata Bibi, bangkrut. Pak, aku percaya, kata Zizi, pengerjaan di sini harus dihentikan. Tidak bisa. Saat membeli tanah ini, kita pakai semua dana keluarga Lesmana. Jika tanah ini tak bisa dibangun, aliran dana kita akan terputus total. Kalau begitu kita tamat dong. Lanjut salah, berhenti pun salah. Bagaimana ini? Zizi, kamu sangat hebat. Pasti ada solusinya kan? Sudah ada korban jiwa, aku tak bisa apa-apa. Tapi, jika ada lampu teratai untuk menyerap hawa kelam ini, mungkin kita bisa mencobanya. Kau pikir ini drama TV? Pakai lampu teratai segala. Kenapa tidak panggil Kak Gaharu saja? Panggil Kak Gaharu pun percuma. Lampu teratai miliknya kalah main mahjong lawan Kaisar 500 tahun lalu. Sampai sekarang belum ketemu. Dasar pembual. Zizi, apa masih ada cara yang lebih baik? Pakai giok sakti kuno juga bisa. Giok? Lusa ada lelang beberapa giok kuno, bisa kita coba. Kak Zizi, ternyata kamu iri padaku karena saat ulang tahun aku dapat intan pink. Makanya, kamu sengaja cari alasan agar papa membelikanmu giok sakti kuno. Zizi tidak suka berlian. Zizi hanya ingin semua orang selamat. Papa, kecelakaan itu cuma kebetulan. Tanah ini adalah tanah berkah, cocok untuk pusat perbelanjaan. Percayalah pada sayang. Baiklah. Om sudah terpapar hawa kelam. Nasib buruk menyertaimu. Jika hawa kelam ini tidak segera ditekan, maka hawa itu akan mengancam nyawa Om. Siapa yang kau takuti? Ayahku itu direktur Lesmana Group, pengawalnya sangat banyak. Mana mungkin ada bahaya? Memangnya musibah jatuh dari langit? Minggir. Direktur Lesmana, awas. Awas.
Hati-hati. Pak, Papa tidak apa-apa. Zizi, kamu baik-baik saja? Paman Ipar, tenang saja. Zizi bisa melindungimu. Zizi, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Zizi sangat hebat. Hanya saja, jika hawa kelam di sini tidak segera hilang, hal buruk lain akan terjadi, dan paman akan makin sial. Pak, ucapan Zizi sudah terbukti. Kita harus percaya. Nyawa lebih berharga dari uang. Baiklah. Begini saja, hentikan proyek sementara. Tunggu sampai lelang lusa, setelah dapat giok sakti, baru lanjut lagi. Baik. Semuanya berhenti bekerja sekarang. Selesai. Ayo pulang. Ayo pergi. Pergi. Selesai. Selesai. Tapi ini aneh. Lahan ini, bukankah nona keempat Lesmana, si bintang hoki itu yang suruh beli? Kenapa jadi begini? Bintang hoki apanya? Aku rasa, anak kecil ini lebih seperti bintang hoki. Ayo, pergi. Suamiku, dokter bilang operasi Adon sangat sukses. Kalian jangan khawatir lagi. Bagus. Besok boleh pulang. Istirahat beberapa hari akan sembuh. Syukurlah. Urusan proyek sudah selesai, aku akan segera ke sana. Baik. Begini, aku akan menjenguk Adon. Kalian berdua, antar dua majikan cilik ini pulang. Baik, ayo pulang sama kakak. Ayo, Zizi. Apa yang terjadi? Kenapa tanah hoki itu bermasalah? Bibi, itu bukan tanah hoki, tapi tanah terkutuk yang dimantrai. Kurasa seseorang, bukanlah bintang hoki itu. Masalah lokasi konstruksi, apa hubungannya dengan Sayang? Selama ini Sayang yang obati mana mungkin dia bukan bintang hoki? Benar, begitu Zizi datang, penyakitnya langsung sembuh. Kak ketiga, jelas-jelas aku adik kandungmu, kenapa kakak selalu tidak suka padaku? Yasha Lesmana, apa otakmu sudah tidak beres, malah membela orang luar? Sudah. Apa yang diributkan? Zizi dan Sayang, keduanya bintang hoki keluarga kita. Dia cuma gadis liar dari pedesaan, mana pantas dibanding Sayang. Sayang, kamu paling suka mangga kan? Ini Bibi potongkan sendiri, ayo cicipi. Baik. Kakak makanlah duluan. Sayang, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mama jangan salahkan Kak Zizi. Mungkin karena dia tinggal di pedesaan, tidak pernah makan mangga, iri padaku yang punya segalanya. Makanya dia melampiaskannya padaku. Masih kecil, tapi sudah sejahat ini, cepat minta maaf pada Sayang dan Ma. Cepat minta maaf pada Sayang dan Ma. Zizi tidak salah. Kenapa harus minta maaf? Kau? Sayang baik hati memberimu mangga, kalau tak mau ya sudah, tapi kau malah mendorongnya, apa itu bukan kesalahan? Ma, dia ini manja sekali. Kalau tidak dididik, tidak adil bagi Sayang. Mama, sakit. Sini. Sayang anak pintar, Mama akan segera obati. Ayo. Zizi, Sayang itu adikmu, kau tak boleh merundungnya, mengerti? Kalau tidak, Bibi takkan menyukaimu. Zizi tidak merundungnya. Dia yang memulainya. Kalian tidak percaya Zizi? Ya sudah. Kenapa harus percaya padamu? Aku lebih percaya adikku sendiri. Zizi, Kak ketiga percaya padamu. Kak ketiga yakin kau melakukan itu, pasti ada alasannya. Benarkah? Tentu saja. Kapan Kak ketiga pernah membohongimu? Kak ketiga yang terbaik. Zizi, kau belum pernah makan mangga kan? Kak ketiga suapi ya. Ayo, sini Zizi, makan mangganya. Enak tidak? Manis. Kak ketiga, makan juga. Kak ketiga tidak makan, Kak ketiga mirip bibimu. Kalau makan mangga, tubuh Kak ketiga akan bintik merah. Zizi makan untuk Kak ketiga dan Bibi, supaya Kak ketiga dan Bibi tidak kena bintik merah. Zizi,
Ada apa denganmu? Kenapa wajahmu merah sekali? Kak ketiga, gatal sekali. Gatal? Zizi, kenapa kau alergi, Zizi? Kamu, kenapa alergi begini, Zizi? Coba kulihat. Ternyata benar alergi. Kenapa Zizi bisa alergi? Aneh sekali. Kenapa Zizi sama seperti kita alergi makan mangga? Sedangkan sayang, setelah makan mangga tidak apa-apa. Alergi apa? Anak sialan ini. Sejak kecil tinggal di pedesaan, tidak pernah makan mangga. Sekalinya makan, merasa tidak enak badan. Itu hal yang wajar. Dasar anak rendahan. Zizi, Bibi oleskan obat ya? Tidak usah, Bibi. Zizi bisa sembuh sendiri. Pakai air liur, menjijikan sekali. Kau pikir air liurmu, itu obat ajaib, bisa langsung sembuh. Air liur Zizi memang obat ajaib. Lihatlah, akan segera sembuh. Sembuh secepat ini, pasti bukan alergi. Tentu saja, Zizi kan pelayan kecil ginseng abadi. Syukurlah kalau begitu. Sekarang kalian istirahatlah. Sayang, ayo tidur. Apa yang kau pikirkan sampai melamun begitu? Suami, meski baru sebentar mengenal Zizi, tapi aku benar-benar menyukainya dari lubuk hati. Aku merasa ada kedekatan yang tak terjelaskan. Aku juga merasakannya, melihatnya, seperti melihat anak sendiri. Benar kan? Lagi pula, dia sama sepertiku alergi makan mangga. Menurutmu, mungkinkah Zizi itu? Menurutmu, mungkinkah Zizi itu putri kita? Sayang, apa yang kau pikirkan? Kau selalu bilang melihat tompel di pinggang bayi kita, tapi saat sayang dikeluarkan, sama sekali tidak ada. Kau pasti salah lihat. Apa aku benar-benar salah? Banyak orang datang hari ini, semua tokoh ternama kota Awan. Sepertinya lelang hari ini akan ada barang bagus. Dasar kampungan, sebaiknya diam dan jangan kacau. Jangan sampai bertindak bodoh dan memalukan keluarga Lesmana. Abang kedua sangat tahu, apa karena sering bertindak bodoh. Tentu saja tidak. Tutup mulutmu. Jangan memalukan di sini. Baik. Abang kedua memalukan, malu deh. Sudahlah, cari tempat duduk. Kudengar beberapa waktu lalu janin lemah. Hampir saja kehilangan anak ini. Benar, saat itu aku sangat cemas. Suamiku penerus tunggal, sulit sekali mendapatkan anak. Untung ada resep kakakku, setelah meminumnya, aku dan putraku baru selamat. Resep apa yang begitu manjur? Mungkin kalian tak percaya, itu bulu dari seorang pendeta. Jika aku bertemu dengannya, aku pasti akan berterima kasih. Tante, hati-hati. Kak Zizi, kenapa ceroboh sekali? Hampir celakai tante dan bayi di perutnya. Pantas saja kursinya jatuh, ternyata bocah ini tidak punya mata. Dia adik asisten Wibowo, tangan kanan Pak Gunawan. Asisten? Wibowo itu orang kepercayaan Pak Gunawan. Banyak proyek kota Awan bergantung padanya. Zizi tidak tendang kursimu. Apa kursi ini jalan sendiri? Suamiku itu penerus tunggal, nyawa putraku sangat berharga. Jika terjadi sesuatu padanya, nyawamu pun tak akan cukup. Anda akan menjadi bicara begitu pada anak tidak baik kan? Dia cuma bocah, tak sebanding dengan putraku. Kakakku itu orang kepercayaan konglomerat, asisten khusus Wibowo. Cari masalah denganku, kalian akan menyesal. Nona Siska, ini hanya kesalahpahaman. Ternyata kau adik cucuku. Berarti aku nona besarmu. Nona besar apa? Bocah ingusan, jangan membual. Kakakku mengangkat pendeta Tao sebagai nona besar, tapi bukan bocah sepertimu. Zizi tidak bohong.
Cucuku, bayi di perutmu itu sedang sangat menderita. Saran aku, cepatlah ke rumah sakit untuk menyelamatkannya, Kak Zizi. Bayinya baik-baik saja. Kenapa kau mengutuknya? Bocah sialan, berani mengutuk putraku. Ku hajar kau. Bocah nakal, beraninya kau kutuk anakku, akan ku hajar kau sampai mati. Kau yang beri pelajaran. Lepaskan aku. Ku bilang padamu, hari ini aku akan menghajar bocah sialan ini. Ributlah. Teruslah ribut. Pada akhirnya kalian akan tahu siapa bintang hoki yang asli. Berhenti semuanya. Sombong sekali kalian. Kakak sulung, akhirnya kau datang. Bocah ini mengaku nona besar, hampir mencelakai keponakanmu, segera boikot mereka di kota awan. Diam kau. Siapa yang suruh kau memukul? Cucuku, kalian. Anu, asisten Wibowo, mohon maaf ya, anak-anak nakal, menyinggung Nona Siska, jangan dimasukkan ke hati. Nona besar? Anda baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Dia yang bermasalah. Kakak sulung, kau panggil apa bocah ini? Diamlah. Aku? Pak, Zizi memang nona besarnya asisten Wibowo. Dia bahkan memegang giok keluarga. Dari Gunawan Group. Mana mungkin dia orang pedesaan, mana mungkin kenal Pak Gunawan. Pak Wibowo, adikmu hebat sekali. Berani mengatai penyelamat Yuda Gunawan sebagai bocah sialan. Siska Wibowo, kalau bukan karena kau hamil, sudah kutampar kau? Buka matamu lebar-lebar, pendeta cilik Zizi adalah penyelamat yang memberimu bulu. Apa? Penyelamatku adalah dia? Apa? Dia penyelamat nyawaku? Masih berani bicara. Pendeta cilik, aku salah. Tak tahu Anda penyelamatku? Aku bersujud minta maaf. Nona besar, adikku tak mengerti, mohon kemurahan hati Anda, jangan masukkan ke hati. Bangunlah. Zizi takkan dendam, tapi bayi di perutmu makin lama makin lemah. Saran saya, segera ke rumah sakit, selamatkanlah bayi kecil ini. Terima kasih, pendeta cilik Zizi. Aku pergi sekarang. Cepat, cepat. Satu lagi menyala, bagus sekali. Pendeta cilik Zizi, akhir-akhir ini, apa kabar? Makan enak, perut kenyang. Pendeta cilik Zizi, di lelang hari ini, apapun yang disuka, beli saja, pakai kartu saya, beli yang banyak. Baik. Apa hebatnya? Sayang, apapun maumu, kak kedua akan belikan. Anda omnya Zizi kan? Benar. Gunawan Group kami, ada beberapa proyek. Untuk keluarga Lesmana. 2 hari lagi, mari lihat kontraknya. Terima kasih Pak Gunawan, bisa bekerja sama, sungguh merupakan kehormatan bagi kami. Lelang akan segera dimulai, mari kita duduk. Silakan, silakan, mari. Zizi, kamu benar-benar bintang hoki kami. Papa, apa Papa masih sayang aku? Tentu saja, sayang, selamanya kau adalah kesayangan keluarga kita. Selamat datang di acara hari ini, lelang barang berharga. Lelang ini resmi dimulai, mari sambut barangnya. Hari ini, ada 4 buah harta, semuanya kesayangan Master Ling Shu. Inilah 2 di antaranya, Ruyi Giok dan Tanda Kilin. 2 barang ini, harga awal, 10 juta. 15 juta. 17 juta. Sayang, Zizi, 2 barang ini perlu kita tawar. Keduanya bukan barang bagus. Energi rohnya sedikit, tak bisa usir hawa kelam. Baik, tak usah beli. Uang keluarga Lesmana untuk tanah hanya ada 50 juta, harus dipakai. Untuk hal penting. Selanjutnya, ada 2 barang lagi yang berbeda. Keduanya harus dibeli dulu baru bisa dibuka. Lelang. Ini, kotak kayu ini. Ternyata gaharu emas. Barang pertama,
harga awal 50 juta. Ini seperti kotak misteri. Siapa tahu apa isinya. Selain itu, jika salah satu terjual, maka barang lainnya akan naik harga jadi 100 juta. Papa beli kotak kayu, isinya adalah batu roh. Saat aku dapatkan, Papa pasti akan tahu siapa bintang hoki asli. Saat itu pakai batu roh ini atau tidak, aku yang tentukan. Benarkah? Baik, Papa beli kotak kayunya. Itu dia. Om, pilih kotak besi. Di dalam kotak besi adalah harta tiada tara. Di dalam kotak besi itu adalah harta karun tiada tara. Zizi, apa kau bisa melihat apa isi di dalam kotak besi itu? Tidak bisa, tapi Zizi bisa merasakannya. Namanya juga anak-anak, asal bicara saja, dikira punya mata tembus pandang. Dasar orang pedesaan. Tahu tidak harga gaharu emas? Kotaknya saja 10 juta. Kotak besimu itu mana ada harganya? Papa, percayalah pada sayang, di dalam kotak kayu itu benar-benar ada barang bagus. Om, untuk menekan hawa kelam itu hanya bisa mengandalkan. Harus percaya pada siapa? Pak, sayang adalah keluarga kita. Kenapa Papa malah percaya orang luar? Baik, aku percaya sayang. Aku tawar 50 juta untuk kotak kayu itu. Ada lagi yang lebih dari 50 juta. Saat ini, Pak Lesmana penawar tertinggi, kotak kayu ini jatuh kepada Pak Lesmana. Paman ipar, Anda akan menyesal. Karena Suhu Zizi menyukai kotak besi itu, maka aku akan membelinya untuk Suhu Zizi. Bagus, bagus, tenang saja, aku pasti tidak akan rugi. Aku mau kotak besi itu. 100 juta. Kotak rongsok itu saja aku tak mau. Pak Gunawan malah membelinya. Keluarga Gunawan memang sangat kaya. Karena Suhu Zizi suka, aku akan memberikannya. Zizi Santoso, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika kau kalah, berikan kalung yang kau pakai di lehermu itu padaku. Ingin tasbih doa milikku? Baiklah, siapa takut? Tapi, jika kau kalah, kau harus menggonggong 3 kali. Aku tidak mungkin kalah. Direktur Lesmana, apakah sekarang kotaknya dibuka? Buka saja. Zizi Santoso, lihatlah baik-baik apa yang disebut. Mungkinkah ini batu sakti yang legendaris? Sayang, kau benar-benar bintang hoki kami. Ternyata tebakanmu benar, keluarga Lesmana terselamatkan. Zizi Santoso, kau kalah. Untung tak dengar si pembohong itu. Kalau tidak, tamatlah keluarga Lesmana. Berikan tasbihnya padaku. Batunya belum dipotong, mana tahu aku kalah. Di dalamnya tidak ada apa-apa. Apa kamu buta? Giok, sebesar ini, kamu bilang kosong? Keras kepala sekali, biar ku buat kau menyerah. Potong batunya. Tidak ada apa-apa, cuma batu biasa. Ini?
Hanya segini gioknya, 50 juta melayang. Mana mungkin? Bagaimana bisa begini? Mustahil. Ini jelas batu sakti. Kenapa isinya kosong? Energi batu sakti itu sudah diserap gaharu emas. Sudah habis diserap. Tak ada giok lagi. Energi sekecil ini takkan bisa menahan hawa kelam. Habis sudah, keluarga Lesmana hancur. Pak, hati-hati. Kamu kalah. Kotakmu belum dibuka. Kenapa aku yang kalah? Benar, gaharu emas saja tidak berharga, kotak besi rongsok itu mana mungkin ada isinya. Meski tak berharga, memangnya kenapa? 100 juta itu untuk pendeta cilik Zizi, anggap saja uang jajan. Pak Gunawan, apa kotaknya dibuka sekarang? Buka. Biar ku perlihatkan padamu apa itu keajaiban yang nyata. Biar ku tunjukkan padamu apa itu tiada duanya. Lampu rongsok begini dibilang tiada duanya. Dasar orang udik pedesaan, kurang wawasan sekali. Lampu kecil ini kuno dan jelek. Kurasa, hanya tukang loak yang mau. Meski batu sakti ini kecil, tapi lebih baik dari lampumu. Ingin menang dariku? Mimpi. Suhu Zizi, tidak apa-apa. 100 juta itu anggap saja untuk menghiburmu. Mau apa lagi? Ayo ke pusat perbelanjaan. Tenang saja, Zizi tidak akan salah lihat. Ini lampu teratai Kak Gaharu, harta karun yang langka. Dengar Zizi Santoso, apa kau gila? Lampu rongsok ini dibilang harta Kak Gaharu, bagaimana kalau ku bantu, nanti ku antar ke rumah sakit jiwa. Anak ini benar-benar berani sekali bicara omong kosong. Kalian tak percaya Zizi? Biar Zizi tunjukkan pada kalian. Jangan berkedip, ya. Ini, ternyata benar lampu teratai. Apa yang terjadi? Zizi sudah bilang kan, ini lampu teratai yang legendaris. Benar-benar lampu ajaib. Om, sudah kubilang, Paman akan menyesal. Hanya lampu ini yang bisa usir hawa kelam itu. Zizi, ini benar lampu teratai. Setelah memakai ini, lokasi konstruksi akan aman. Tentu saja. Anu, begini, Pak Gunawan, lampu ini sangat penting bagi keluarga Lesmana. Bisa berikan itu padaku? 100 juta itu akan kami cicil. Lampu teratai ini awalnya kubeli untuk Suhu Zizi. Soal bagaimana pembagiannya, aku ikut kata Zizi saja. Baik. Anu, Tenang saja, Om. Urusan Paman Ipar adalah urusan Zizi juga. Zizi tidak akan diam saja. bagus. Anak yang baik. Kamu kalah. Bukankah kamu harus menggonggong 3 kali? Atas dasar apa kamu bilang? Itu asli? Akan kubuat kamu mengaku kalah hari ini. Ayo, ke lokasi konstruksi. Biar kubuka matamu. Oh ya, Om Yuda, jangan pergi ke tempat tinggi ya. Tempat tinggi? Pak Gunawan, bukankah sore ini ada penerbangan ke negara M? Maksud Nona besar, apa mungkin Anda dilarang terbang? Aku percaya Suhu Zizi. Entah benar atau tidak. Segera batalkan penerbangan ke negara M. Baik. Pak Gunawan, baru saja ada kabar, pesawat ke negara M kecelakaan. Seluruh penumpang, tidak ada yang selamat. Pendeta cilik Zizi telah menyelamatkan nyawaku. Sepertinya Tuan Putri kecilku ini benar-benar orang sakti. Om, setelah Zizi menyerap hawa kelam ini, kita bisa lanjut bekerja. Terima kasih Zizi. Nanti setelah pulang Om akan pesankan banyak makanan enak. Baik. Atas perintahku, pergilah. Lampu teratai ini, kenapa kembali ke bentuk semula?
Kenapa? Kenapa tidak ada reaksi? Gawat, aku lupa. Hanya Kak Gaharu yang bisa menyalakannya. Lampu teratai apa? Jangan-jangan bocah ini menipu kita. Ini lampu teratai. Hanya saja, aku tidak bisa menyalakannya. Si ginseng? Lampu ini tidak bisa dipakai sembarang orang. Kak Gaharu, Kamu bicara dengan siapa? Gaharu, dia benar-benar datang. Mana ada orang? Dia sudah gila ya. sepertinya hanya aku yang bisa melihat Kak Gaharu. Kak Gaharu, cepat gunakan lampu teratai untuk menyerap semua hawa kelam ini. Terbang menjauh. Kak Gaharu, lampu teratai akhirnya kembali. Jangan sampai kau kalah taruhan lagi. Tidak akan, aku sudah berhenti berjudi. Kau bantu temukan lampu teratai, 3 energi ini adalah imbalannya, kuota ujian ini hanya 1, pelayan Lulu juga turun buat baik. Si Ginseng, kau harus semangat ya. Ternyata dia pelayan Lulu. Pantas saja selalu melawanku. Terima kasih, Kak Gaharu. Saat tasbih doa milikku bersinar 2 butir lagi, aku bisa pulang. Om, hawa kelam ini sudah diserap lampu. Pekerjaan di sini bisa lanjut lagi. Benarkah? Kalau begitu, apa lokasi konstruksi bisa mulai? Tentu saja. Tasbih doa miliknya, kenapa bersinar lagi? Nasib di tubuhnya dan energinya masih sangat melimpah. Sekarang, kami semua mendengarkan. Jika kau tak bisa meniru, tidak apa-apa. Menyuruhku menggonggong, mimpi saja. Aku tidak akan melakukannya. Sayang, di keluarga Lesmana, tak ada orang yang ingkar janji. Zizi, karena nasibmu dan pahalamu hampir sempurna, maka aku akan merebut semuanya. Baiklah, aku akan menirunya. Zizi, akan kuperlihatkan padamu, di hati mereka, aku atau kau yang lebih penting. Sayang. Sayang, Sayang, Zizi, kenapa kau mendorongku? Zizi Santoso, kau keterlaluan. Dia jatuh sendiri, bukan salahku. Jika kau tak mendorong Sayang, apa dia akan jatuh? cukup bawa Sayang pulang. Sayang sini. Cepat panggil dokter. sayang. Tadi kau baik-baik saja. Kenapa sekarang luka-luka? Ini salah si tukang onar ini. Dia menyuruh Sayang menggonggong, lalu mendorongnya di lokasi konstruksi. Zizi sudah bilang, bukan dia pelakunya. Ini pasti ada kesalahpahaman. Gadis sialan, kau mau mencelakai sayang kami? Masih kecil, tapi sudah sejahat ini. Zizi Santoso, jika terjadi sesuatu pada adikku, aku tak akan melepaskanmu. Mama, Sayang, Mama di sini. Mama, jangan salahkan Kak Zizi. Sayang yakin, dia tak sengaja mendorongku. Sayang kami sungguh baik hati. Mama, sayang baca di buku, tasbih doa di leher Kak Zizi sangat bagus untuk kesehatan. Mungkin jika ku pakai, aku akan sembuh. Kau mau tasbih doaku? Takkan ku berikan. Zizi? Bibi akan belikan berlian terbesar, mutiara termahal, apapun akan Bibi belikan. Bisakah kau berikan tasbihmu pada sayang? Berikan dulu pada kami, nanti dikembalikan setelah dia sembuh. Manik ini tak bisa ku berikan padanya.
Lagi pula dia baik-baik saja. Baik saja? Dia luka parah begini, kau bilang baik saja? Karena Kak Zizi tak rela memberinya, lupakan saja. Papa, Mama sayang merasa sangat sakit. Zizi, Bibi mohon padamu, tolong selamatkan sayang. Dia putriku satu-satunya, aku tak ingin dia celaka. Dia sama sekali bukan putrimu. Dia itu Liluru. Bicara apa kau? Jika bukan dia, apa kau orangnya? Kau tak pantas. Sayang adalah anak yang kukandung sendiri. Dia yang terluka, hatiku yang perih. Bibi mohon padamu, tolong selamatkan sayang, ya? Zizi Santoso, apa kau ingin kami berlutut padamu, baru kau berikan manik itu pada sayang? Zizi, Bibi rela berlutut. Bibi mohon padamu, tolong selamatkan sayang, ya? Aku mohon padamu. Kenapa hatiku terasa sesakit ini? Ma, cepat bangun. Kenapa Mama berlutut pada gadis sialan ini? Bangunlah. Demi putriku, aku rela berlutut. Aku bahkan rela bersujud padamu. Aku mohon, Zizi. Ma. Tolong selamatkan sayang. Bibi mohon padamu. Zizi, anggap saja Om memohon padamu ya. Bukankah itu cuma sebuah kalung? Kenapa kau begitu tidak dewasa? Sudahlah, akan kuselamatkan. Benarkah? Bibi sudah tahu, Zizi memang yang paling baik. Tapi kalian harus keluar dulu. Baik, baik. Kami akan turuti maumu. Liluru, kau sengaja? Sepertinya kau tahu siapa aku. Di langit, aku tak sepertimu. Tapi di Lesmana, akulah si sayang. Kau tak sebanding denganku. Aku tak mau bersaing, hanya tak ingin Bibi sedih. Cepat berikan tasbih doamu dan semua pahalamu kepadaku sekarang. Jika tidak, bibimu itu akan sangat sedih. Kata guru, berkah tak salah jalan. Meski kau ambil tasbih, takkan ada akhir baik. Jangan banyak bicara, cepat berikan. Kuota tunggal sidang dewa adalah milikku. Kak, setelah hari ini usir dia dari sini. Zizi membawa sial. Dia akan menyakiti sayang. Zizi anak yang baik. Sayang sekali. Ibumu bilang, saat anak itu lahir, ada tompel di pinggang. Sayang tak punya tompel, makanya dia tak dekat dengannya. Tapi jika sayang terluka, lihatlah sendiri, dia sangat panik. Ada tompel di tubuhnya. Zizi, bagaimana keadaan? Sayang, Dia sudah sembuh. sayang. Sayang, sudah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Andai saja Bibi adalah ibunya Zizi, alangkah baiknya. Zizi. Zizi. Zizi, kamu tidak apa-apa? Kak ketiga bawa ke dokter, Zizi. Abang ketiga, orang-orang di sini tidak menyukai Zizi. Zizi tidak mau di sini lagi. Zizi ingin kembali ke guru. Baiklah. Zizi, kak ketiga bawa pergi. Tompel ini. Mas selalu bilang, saat anak itu lahir, ada tompel di pinggangnya. Sayang lahir tanpa tompel. Kenapa ada tompel di tubuh Zizi?
abang ketiga, ayo pergi. Zizi, Kak ketiga, bawa pulang. Bawa Zizi ke padepokan. Soal tompel itu, nanti kita tanyakan. Kau yang menggodaku, jangan salahkan aku akan melahapmu. Ini enak sekali. Andai Zizi ada di sini. Pendeta Hu, cepat kemari lihat Zizi. Zizi? Wajah Zizi pucat sekali. Apa keluarga Lesmana menindasmu? Zizi? Wajahmu pucat sekali. Apa kau ditindas di keluarga Lesmana? Zizi? Zizi? Kau sudah bangun. Guru, Kau tidak apa-apa. Ada yang terasa tidak nyaman? istirahat sebentar, juga akan sembuh. Kau menakuti guru saja. Guru, padepokan kita punya uang beli ayam panggang. Begini, uang lotre yang kau menangkan itu belum guru habiskan. Lagi pula, sejak kau sembuhkan mata Tuan Muda Gunawan, peziarah yang datang ke padepokan sangat ramai. Jadi ayam panggang ini mulai sekarang bisa dimakan setiap hari. Makanlah. Benarkah? Baguslah. Zizi memang belum makan malam, perutku sudah keroncongan. Meski tasbih doa sudah hilang, tapi banyak berbuat baik itu hal yang benar. Guru, Zizi akan tinggal di padepokan, berbuat baik dan buat baik. Berbuat baik, buat baik. Zizi? Kamu tak pulang ke Lesmana? Orang di Lesmana tak suka Zizi tak mau pulang. Ayo makan. Zizi, Kak ketiga sayang kamu. Zizi juga sayang kak ketiga. Kak ketiga, mau makan? Dengar, putra ketiga. Hari sudah malam. Padepokan tak punya kamar, tak ada ayam bakar lagi. Zizi harus istirahat, Anda? Silakan pulang. Baik, Zizi, Kak ketiga besok datang lagi. Ayo. Tuan Muda. Bawa 2 helai rambut ini, lakukan tes DNA, awasi sendiri. Baik, Tuan Muda. Anda curiga Nona Zizi adik kandung Anda? Aku belum yakin. Tunggu hasilnya keluar. Sudah lama dengar, pendeta cilik Zizi bukan cuma pintar ramal tapi bisa bangkit lagi, sering datang kemari, akhirnya bertemu juga. Pendeta cilik Zizi, apa Bimo bisa ketemu dia itu kesayanganku? Ada, aku pasti ketemu, cek kolong kasurmu, dia ada di sana. Baik, aku cari sekarang, makasih pendeta cilik Zizi. Berikutnya, Pendeta cilik Zizi, apa kakiku ini? Bisa sembuh? masalah kecil. Guru ambil palu besar. Tidak jadi berobat, aku sudah cacat begini tak mau lumpuh total. Mau lari kemana? Hei, apa yang kau berikan padaku? Akar ginseng abadi. Coba kau berdiri. Kakiku sembuh. Terima kasih, pendeta cilik Zizi. Kakiku sembuh. Berbuat baik itu menyenangkan. Tapi menghabiskan rambutku. Aku tak mau jadi si ginseng tanpa akar. Biar guru pijat ya. Berikutnya, asal bisa menyerap energi ini, pahala akan tuntas sudah, dan aku bisa pulang ke langit. Ada apa ini? Kenapa tubuhku menolak energi ini? Tidak bisa. Aku harus cari tahu. Entah di mana Zizi sekarang. Kemarin sibuk mengurus sayang, tahu-tahu Zizi sudah hilang. Tenang saja, Ma. Zizi ada di padepokan sekarang. Bagaimanapun juga, Zizi adalah penolong keluarga Lesmana. Kita tidak bisa membiarkannya saja di padepokan.
Penolong apa? Dia itu pembawa sial. Lihat apa yang dia lakukan pada Sayang. Menurutku, dia tidak cocok dengan keluarga Lesmana. Dia tidak boleh kembali lagi. Tante muda, apa Zizi benar putri kandungmu? Tidakkah tante merasa tante terlalu dingin dan kejam padanya? Mama, Papa, bagaimana kalau kita jemput Kak Zizi pulang? Sayang sudah sembuh sekarang, kembalikan maniknya pada Kak Zizi. Saat Kak Zizi tidak marah lagi, dia pasti akan kembali. Sayang, kita sungguh penurut. Suamiku, ayo kita segera pergi. Kita sekeluarga jemput Zizi pulang bersama. Zizi anak yang baik, dia harus dijemput pulang. Ayo. Tuan muda ketiga, hasil tes DNA sudah keluar. Pa, Ma, aku ada urusan sebentar. Kalian ke padepokan dulu. Aku akan menyusul nanti. Ayo, hari ini kamu bantu belasan orang. Makanlah yang banyak untuk memulihkan tenaga. Ayo. Kenyang sekali, perut Zizi sampai buncit. Sudah kenyang, ya? Sapu lantainya dulu biar makanan turun. Nanti, lanjut makan lagi. Baik. Kenapa kamu lap di bajuku? Tapi, kemarin aku lihat guru lap di baju sendiri. Sana menyapu, ayo menyapu. Hehe. Anak zaman sekarang, cepat sekali meniru. Zizi. Pendeta Hu, tega sekali Anda menyiksa anak ini. Menyiksa? Kenapa kau menyiksa anak kecil? Apa? Apa maksudmu menyiksa? Bibi, guru tidak menindas Zizi. Zizi sedang mencerna makanan. Maaf, Pendeta Hu, saya salah paham. Salah paham? Kalian mengusir Zizi? Sekarang mau apa lagi? Anda salah paham, pendeta. Orang tua saya tidak mengusir Zizi. Benar, kami datang hari ini untuk menjemput Zizi pulang. Di sini rumah Zizi. Zizi tidak mau pergi. Mama, Papa, biarkan aku membujuk Kak Zizi. Zizi Santoso, nasib di tasbih doa tak bisa kuserap. Jika kau beritahu cara menyerapnya, kau boleh kembali dan takkan kusulitkan. Tentu saja, itu bukan milikmu. Lagi pula, aku tak sudi kembali. Di sini enak, ada ayam bakar. Zizi Santoso, jika aku tak bisa tuntas jadi dewa, kau juga jangan harap tenang. Jika aku tak bisa tuntas sudah dan jadi dewa, kau pun takkan tenang. Dasar bocah nakal. Kau tidak apa-apa? Tompel ini. Zizi, katakan padaku, tompel ini sebenarnya apa? Tentang ini, aku pun tak tahu. Tompel Zizi ini sudah ada sejak kecil. Suami, aku tidak salah ingat. Putri kita memang punya tompel. Apa mungkin Xiao Yue tak salah lihat? Zizi benar-benar anak kita? Aku anak Bibi. Kak, apa maksud kakak? Zizi itu anakku. Sayang itu anakmu. Meski kakak suka Zizi, kakak tidak bisa merebut anakku. Mama, aku ini sayangmu. Siapa sebenarnya putri keluarga Lesmana akan segera terungkap. Ini tes DNA dari rumah sakit. Apa? Tes DNA?
Kemarin aku tidak sengaja melihatnya. Ku curiga Zizi lah orangnya. Jadi, ku ambil rambut mama dan rambut Zizi untuk tes DNA. Pa, lihatlah ini. Kenapa merebutnya? Apa papa tidak ingin semua orang? Kak, kalian melakukan ini, sayang akan sedih. Yang kami mau hanyalah kebenaran. Ini. Zizi, benar-benar anakku? Zizilah adik kandungku. Zizi, maafkan Mama. Mama gagal melindungimu. Kau menderita selama ini. Maafkan Mama, Zizi. Ini bohong. Hanya sayanglah Nona keempat Lesmana. Zizi Santoso ini hanya gadis kecil. Jangan bohong lagi. Aku sudah menemukan perawat persalinannya. Dia sudah mengaku kaulah yang menyuapnya untuk menukar bayi itu. Wanda, sejak kecil, apapun maumu, apapun seleramu, aku selalu mengalah. Kenapa kau tega? Kenapa kau menukar anak-anak kami? Ya, aku yang menukarnya. Terus kenapa? Sejak kecil aku selalu kalah darimu. Kenapa kau bisa jadi Nyonya Lesmana, sedangkan aku cuma di keluarga Santoso bangkrut? Aku tidak terima. Meski kau tak terima, tega sekali kau menukarnya. Anak-anak itu tak berdosa. Aku ingin putriku mendapat semua kasih sayang keluarga Lesmana. Aku ingin Zizi Santoso, si rendah itu, menderita selamanya. Sungguh berdosa. Kau sungguh gila. Pengawal, bawa dia ke kantor polisi, biar hukum yang menghukumnya. Sayang, tenang saja. Mama takkan biarkan siapapun menggantikanmu. Nona keempat, Lesmana, hanyalah dirimu. Matilah kau, Zizi Santoso. Mati saja. Mati kalian. Monster. Dasar iblis. Kalian semua keluarga Lesmana takkan berakhir baik. Hanya sayangku satu-satunya bintang hoki. Cepat bawa dia pergi. Sayang putriku. Mama lakukan semua ini hanya demi dirimu. Mama mohon padamu, panggil aku Mama sekali saja. Aku bukan putrimu. Bawa pergi. Sayang. Selama ini keluarga kita terus tertimpa musibah. Aku sudah lama curiga. Ternyata kaulah si pembawa sial itu. Karena kau bukan anggota keluarga Lesmana, cepatlah pergi dari sini. Jangan bawa sial ke rumah kami. Aku adalah pelayan Lulu dari alam dewata. Kau pikir aku sudi kembali ke keluarga Lesmana? Yang ku inginkan hanyalah satu-satunya kuota untuk jadi dewa. Namun, kalian tidak tahu diri dan berani menghinaku, maka kalian semua harus mati. Tasbih doa tidak ada padaku, kekuatanku tak sebanding dengannya. Semuanya lari. Zizi. Guru, Dewa, guru, Muridku sayang, bagaimana progres pahala yang kau kumpulkan? aku sudah berbuat banyak baik, sayangnya tasbih doa tak ada padaku. Terima kasih guru pembawa keberuntungan. Tasbih ini bukan untuk kau ambil. Kenapa bukan aku? Hanya karena aku bukan murid kalian. Kalian membedakanku. Liluru, oh Liluru, kami awalnya ingin mengangkatmu jadi murid. Tapi hatimu jahat, karena itu kami memilih si Ginseng.
Ingatlah, berkah tak bisa dipaksa, jalan sesat hanya akan mencelakaimu. Aku tak terima. Aku, Liluru, lebih disukai daripada ginseng. Benar-benar sangat bebal. Liluru sudah kubawa pergi anak ini. Kalian harus merawatnya baik-baik. Dewa jangan khawatir, anak ini akan kami besarkan dengan baik. Kami tak akan pernah menelantarkannya. Muridku sayang, pahalamu belum cukup. Tetaplah di dunia manusia, teruslah berbuat baik dan berikan berkah. Dewa, Mama, ini di mana? Zizi, karena kau anak keluarga Lesmana, ikut papa pulang ya. Zizi, kakak sulung nanti akan membelikanmu banyak makanan enak dan mainan, oke? hei, kalian semua, jangan sok-sokan. Zizi itu muridku, dia harus tinggal di padepokan, kan, Zizi? Zizi tak mau di Lesmana, juga tak di padepokan. Zizi mau berkeliling beri berkah. Beri berkah. Kami juga mau hoki. Kami juga mau hoki. Kami juga mau hoki.